Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga yang menjawab salam mendapatkan rezeki yang Amin. melimpah. Amin. Amin. Ya, hari ini kita akan menceritakan kisahnya Nabi Ishak. Yakub. Nabi Yakub itu termasuk putranya dari Nabi Ishak. Rizky, putranya Nabi siapa? Yakub. Yakub itu ayahnya namanya siapa? Yakub ayahnya namanya siapa? Yaki. Ayo. Nanti Mas Aman tanya satu persatu. Yang mendengarkan bisa, yang nggak mendengarkan ya nggak bisa. Yakub itu nama ayahnya adalah Ishak. Kemarin kita apa namanya? Saudaranya Nabi Yakub itu bernama Ishak. Ada yang menyebut Ishu, ada yang menyebut Asi. Terus, nah sekarang berarti kisahnya Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini nanti bersambungan dengan ceritanya Nabi Yusuf atau putranya Nabi Aira. Nah, Nabi Yakub ini ceritanya mau menikah dengan paman putra atau putrinya dari pamannya, namanya Rahil dan Laia. Namanya siapa? Rahil dan Laia. Nah, kakaknya yang Laia, adiknya yang Rahil. Nah, suatu ketika mau nikah tidak diperbolehkan sama pamannya yang bernama Laban. Kenapa nggak boleh? Kamu boleh menikahi anakku asalkan kamu mau berternak 7 tahun. Bayangkan 7 tahun. Berternak 7 tahun, entah itu kambing, domba, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya sama Nabi Yakub dilakukan selama 7 tahun. Nabi Yakub ingin menikahi Rahil, adiknya. Ternyata tidak boleh lagi sama pamannya, yaitu Laban. Tidak boleh. Mohon maaf Yakub, kamu belum bisa menikahi Rahil karena Rahil itu masih punya kakak yang bernama siapa tadi? Laia. Nah, masih punya kakak. Kamu harus menikahi kakaknya terlebih dahulu. Nah, akhirnya ternyata dinikahilah kakaknya. Pada zamannya Nabi Yakub masih boleh menikahi kakak dan adiknya. Di zaman sekarang tidak, Bu. Udah beda. Kemudian setelah mau menikahi Rahil. Tapi masih tidak boleh. Kamu harus beternak lagi 7 tahun. Berarti jumlahnya berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun beternak. Lanjut, akhirnya beternak, barulah boleh menikah dengan Rahil. Setelah menikah dan punya beberapa istri, akhirnya Yakub mempunyai 12 anak. Berapa anak? 12 anak. 12 anak. Nah, Nabi Yusuf ini atau siapa yang dinamai Yusuf ini adalah anak yang ke-11 yang nanti menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf. Kemudian yang ke-12 kakaknya Nabi Yusuf ini bernama Bunyamin. Kemudian setelah berkeluarga, setelah besar 10 saudara besar, Nabi Yusuf juga sudah besar. Lama-kelamaan diajarilah oleh Nabi Yakub tentang pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Ternyata Nabi Yakub melihat suatu hal yang berbeda di antara Yusuf dan Bunyamin. Ada suatu hal yang berbeda, entah itu kecerdasannya dan lain sebagainya. Akhirnya 10 saudaranya itu cemburu. Karena melihatnya itu
Akhirnya suatu saat Nabi sebelum menjadi Nabi ya, Yusuf itu bermimpi. Mimpinya apa? Ada yang tahu? Mimpi buruk. Mimpi buruk? Tidak. Agama. Mimpinya, Agama. kan? Mimpinya apa? Mimpinya matahari, bulan, bintang, bukan 11 bintang itu bersujud kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf mengadu kepada Nabi Yakub ayahnya, "Wahai ayah, aku tadi bermimpi. Mimpinya apa? Mimpinya ada matahari, bulan, dan 11 bintang itu bersujud kepadaku. Apakah itu mimpi buruk?" Ayahnya bilang, "Tidak, Yusuf. Itu adalah mimpi pertanda baik. Pertanda bahwa kelak kamu akan diangkat menjadi nabi." Karena tahu dari mimpi itu, akhirnya Nabi Yakub memberikan pendidikan agama lebih kepada Yusuf. Nah, 10 saudaranya tadi cemburu karena kelihatannya tidak adil. Padahal Nabi Yakub itu paling adil sama anak-anaknya, semuanya dianggap sama. Mungkin karena anaknya melihatnya agak berbeda saja, akhirnya pandangannya berbeda. Tapi padahal sama. Lanjut. Setelah tadi menceritakan mimpinya, akhirnya suatu ketika 10 anak plus 2 anak tadi, Yusuf sama siapa? Bunyamin ya. Nah, 10 anak tadi yang cemburu dengan Yusuf itu disuruh mengembala. 10 berternak suruh mengembala sama ayahnya yang bernama Yakub. Suruh mengembala. Dan Yusuf itu dibawa juga. Nah, diam-diam 10 saudara ini merencanakan untuk membuang Yusuf di sumur yang kering, sumur tua yang kering. Nah, akhirnya dilemparlah si Yusuf di sumur tua yang kering itu. Kemudian apa? Kemudian ditinggal pergi sama 10 saudaranya. Dan apa kata 10 saudara itu kepada ayahnya? "Wahai ayah, Yusuf dimakan serigala. Kami tidak bisa menyelamatkan Yusuf." Akhirnya Yakub pun bersedia hati dan berdoa semoga Yusuf tidak apa-apa dan lain sebagainya. Tapi ya setahunnya sudah tidak ada. Akhirnya lambat laun Palestina itu mengalami kekurangan makanan. Kekurangan apa? Makanan. Dan kemudian 10 anak dari Yakub tadi disuruh pergi ke Mesir. Untuk ngapain? Untuk mencari stok makanan. Nah, ternyata di sana 10 pemuda tadi bertemu dengan penasehatnya raja yang ada di Mesir. Ternyata siapa itu? Yusuf. Ternyata Yusuf. Dan 10 pemuda tadi belum sadar kalau itu adalah Yusuf, karena kan sudah bertahun-tahun, sudah besar toh, jadi pangling. Pangling itu apa bahasa Indonesianya? Kaget, pangling. Nah, setelah itu Yusuf bilang kepada 10 saudara tadi, tapi belum tahu loh ya. "Wahai pemuda, silakan besok kalau stok makananmu habis, silakan kamu kesini lagi, tidak apa-apa. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Kamu membawa saudaramu yang bernama Bunyamin." Nggak tahu apa-apa padahal. Akhirnya pulang membawa stok makanan, dan stok makanannya habis lagi, mau membawa Bunyamin ke Mesir. Ayahnya bilang tidak mau. Karena apa? Orang Yusuf aja yang diserahkan ke 10 pemuda tadi tidak selamat, nanti takutnya Bunyamin juga tidak selamat. Karena paling kecil ya Bunyamin ini tidak selamat. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tetaplah dibawa Bunyamin tadi dengan perjanjian. 10 pemuda tadi berjanji akan selamat pada tujuannya. Akhirnya dibawa Bunyamin tadi, dan Yusuf bilang, "Saya ini adalah Yusuf. Saya ini saudara kalian." Bunyamin menjadi saksi. Akhirnya apa? 10 pemuda tadi minta maaf, dan akhirnya dengan syarat
ingin Yusuf ingin memanggil ayahnya supaya diajak ke Mesir. Nah, akhirnya dipanggil ayahnya. 10 pemuda tadi minta maaf, atau 10 saudara, bukan pemuda ya. 10 saudara tadi meminta maaf kepada Yusuf, Nabi Yusuf. Karena apa? Karena ya sudah tadi mengakui kesalahannya. Akhirnya ada saksinya tadi, ada Bunyamin dan ayahnya. Nah, kemudian lambat laun diangkat menjadi Nabi Yusuf dengan hikmah-hikmah apa tadi, kesabarannya Nabi Yakub mendidik anak, kesabarannya Nabi Yusuf tidak langsung madukan, langsung menunggu dulu dan lain sebagainya. Baik, habis ini kita akan ada pertanyaan. Bagi yang tidak mendengarkan pasti tidak